Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewakili kelompok 5 untuk memaparkan hasil tugas pada mata kuliah Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Berikut ini adalah nama anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Feby, kemudian ada Isata Kamila, Sarah Dwi Putri, Mita Julianti, Anissa Nurjana, Firni Mutia Safiera, saya sendiri, dan Atia Ashila. Judul kegiatannya yaitu pengabdian KKN PPM di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian, lokasi program PPM ini berada di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Sasaran yang dituju dari program PPM ini adalah masyarakat Desa Lagego yang sebagian besar adalah petani atau petambak dan pedagang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat tentang pertanian organik, peningkatan pengetahuan kewirausahaan, dan terkoordinirnya kegiatan kepemudaan atau Karang Taruna dan kewanitaan Desa Lagego. Pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur ini adalah pendekatan direktif, dengan ciri-ciri yang pertama, bentuk kegiatan bersifat instruktif. Yang kedua, petugas mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu lemahnya pengetahuan masyarakat tentang pupuk organik, kurangnya pengetahuan pengurus BUMDes tentang kewirausahaan, dan kegiatan kepemudaan Karang Taruna atau kewanitaan belum terkoordinir dengan baik. Yang ketiga, petugas memiliki solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Yang keempat, petugas berperan sebagai pelaku yang memberikan pelatihan dan pendampingan tentang pupuk organik, kopi biji papaya, dan jamur tiram kepada masyarakat sehingga terjadilah interaksi atasan dan bawahan. Model yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur adalah perencanaan sosial. Dengan ciri yang pertama kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan dan pendampingan pada aspek teknis yaitu pelatihan teknis pembuatan pupuk organik, pelatihan kopi biji pepaya, dan pelatihan budidaya jamur. Selain itu, dilakukan pula pelatihan dan pendampingan pada aspek manajemen dan pemasaran seperti pelatihan entrepreneurship. Yang kedua, petugas yang memberikan pelatihan merupakan orang yang ahli secara teknis. Jadi, mahasiswa yang melakukan pendampingan pun terlebih dahulu diberikan materi, persiapan, dan pembekalan oleh petugas ahli mengenai produksi pupuk organik, kopi biji pepaya, dan jamur tiram. Kemudian pemasaran pupuk organik, kopi biji pepaya, dan jamur tiram. Mengembangkan jiwa kewirausahaan, membangun tim kerja yang efektif dan efisien, teknik-teknik pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat, dan pupuk organik dari limbah pertanian atau peternakan. Nah, dengan adanya program KKN PPM di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, banyak pelajaran yang bisa diambil oleh masyarakat setempat melalui metode pendampingan, penyuluhan, serta pelatihan yang diberikan. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari program tersebut ialah yang pertama, peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat Desa Lagego. Karena melalui program KKN PPM ini, masyarakat Desa Lagego mendapatkan pendampingan dan penyuluhan dalam bentuk pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan pembuatan kopi biji papaya, dan pelatihan budidaya jamur tiram. Selain itu, terdapat pelatihan dan pendampingan pendukung berupa acara pertandingan 17 Agustus. Kegiatan pelatihan dan pendampingan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat di Desa Lagego. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan masyarakat Desa Lagego. Karena target khusus dari program KKN PPM ini berupa produksi pupuk organik, kopi biji papaya, dan jamur tiram yang berdampak pada penumbuhan jiwa entrepreneurship masyarakat Lagego. Sebagian besar masyarakat di Desa Lagego adalah petani atau petambak dan juga pedagang, sehingga hal tersebut sangat mendukung masyarakat menjadi produsen serta memasarkan sendiri hasil produksinya. Yang ketiga, melalui kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan pembuatan kopi biji papaya, dan pelatihan budidaya jamur tiram, memberikan dampak yang positif bagi Desa Lagego, di mana produk tersebut keluar sebagai produk andalan BUMDes. Dan yang terakhir ialah terkoordinirnya kegiatan kepemudaan Karang Taruna dan kewanitaan di Desa Lagego. Hal ini didapat melalui kegiatan pendukung berupa perlombaan 17 Agustusan, pembinaan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, dan pembinaan Majelis Taklim. Dengan adanya program KKN PPM yang berbentuk pelatihan dan pendampingan ini memberikan inspirasi bagi daerah-daerah yang memiliki potensi yang sebenarnya mampu dikembangkan
menjadi sebuah keterampilan masyarakat daerah tersebut. Jika Desa Lagego mempunyai potensi berupa perkebunan kelapa sawit, perkebunan coklat, empang, serta kemampuan sebagai petani, petambak, pedagang, bisa menghasilkan produk andalan BUMDes. Maka, bukan tidak mungkin daerah-daerah lain mampu melaksanakan program atau kegiatan serupa. Misalnya, yang pertama, Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Nah, di desa ini mempunyai potensi dalam bidang pertanian seperti perkebunan hingga peternakan yang mampu dikembangkan menjadi sebuah keterampilan masyarakat desa. Nah, untuk itu, desa ini dapat dikatakan sebagai desa yang memerlukan pelaksanaan program pengorganisasian dan pengembangan masyarakat yang berbentuk pelatihan dan pendampingan dalam upaya menggarap potensi yang ada secara maksimal. Lalu contoh yang kedua adalah Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa Nyuh Tebel ini memiliki banyak sekali potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi di desa ini seperti kelapa, kakao, pisang, nanas, aren, nangka, dan buah-buahan lainnya. Selain itu, desa ini juga usaha peternakan yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh warga desa. Karena desa ini mempunyai karakteristik berupa potensi yang hampir sama dengan Desa Lagego, maka kemungkinan program PPM yang telah dilaksanakan di Desa Lagego juga dapat diimplementasikan di Desa Nyuh Tebel ini. Yang ketiga, Desa Batu Hamparan, Kabupaten Aceh Tenggara. Desa Batu Hamparan merupakan salah satu desa yang kaya akan tumbuhan atau tanaman herbal. Karena itu dapat dikatakan bahwa desa ini memerlukan pelatihan dan pendampingan mengenai bagaimana pengelolaan tanaman herbal sehingga menjadi sebuah keterampilan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan kewirausahaannya. Nah, dengan program PPM yang akan diimplementasikan diharapkan berdampak pada peningkatan pengetahuan, sikap, hingga keterampilan. Yang terakhir, Desa Bruno Sari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pengimplementasian program PPM yang dilakukan di Desa Lagego juga dapat dilakukan di Desa Bruno Sari, karena desa ini mempunyai kekayaan akan SDA khususnya di bidang pertanian. Salah satu hasil pertanian dari Desa Bruno Sari adalah tanaman kopi. Kopi merupakan tanaman yang berpotensi tinggi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Brunosari dalam bidang perekonomian. Jika masyarakat desa ini diberi pelatihan dan bimbingan mengenai pengelolaan tanaman kopi, maka kemungkinan besar bidang pertanian khususnya tanaman kopi di Desa Brunosari semakin berkembang. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih juga atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.